Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini aku lagi nggak bikin konten nyanyi atau cover-cover lagu. Kali ini aku mau ngajak kalian belajar. Belajar tentang apa sih? Belajar tentang peran psikologi komunikasi dalam situasi pandemi corona atau COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nabila Nazani Srina, NIM aku 172409778. Nah, langsung aja kita mulai ya. Kalau misalkan ngomongin COVID atau Corona itu sekarang udah nggak asing lagi kan di telinga kita. Nah, sejak awal tahun 2020, berita dan informasi tentang wabah COVID-19 ini menjadi incaran masyarakat. Di Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang terpapar dengan penularan yang makin cepat dan angka kematian yang terus bertambah. Sejak WHO menetapkan bahwa wabah virus corona ini sebagai pandemi global. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 ini sebagai bencana nasional non-alam dan membentuk suatu gugus tugas percepatan penanganan yang menetapkan kebijakan himbauan tentang social distancing, physical distancing, dan berbagai upaya respon lainnya. Nah, sebelum kita bertanya-tanya nih, seberapa penting sih peran psikologi komunikasi dalam situasi pandemi corona ini? Nah, kita harus belajar, alangkah baiknya kita belajar tentang psikologi komunikasi terlebih dahulu ya. Biar tahu nih psikologi komunikasi itu apa sih? Nah, di sini ada pengertian psikologi komunikasi. Nah, psikologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Dan komunikasi itu sendiri adalah suatu proses memberikan sinyal menurut aturan tertentu. Sehingga dengan cara ini, suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Pada definisi ini, komunikasi juga dipandang sebagai proses. Nah, kata sinyal ini maksudnya adalah sinyal yang berupa verbal dan non-verbal yang mempunyai aturan tertentu. Menurut Jalaluddin Rahmat, psikologi komunikasi adalah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara mencapai komunikasi yang efektif dalam interaksi manusia. Lingkup psikologi komunikasi mencakup penyampaian energi, gelombang suara, dan stimulus terhadap kejiwaan komunikan. Psikologi dalam komunikasi akan sangat berperan dalam perubahan perilaku pada manusia, terutama ketika sedang berkomunikasi dengan manusia lainnya secara pribadi, kelompok, ataupun massa. Nah, selanjutnya apa sih komunikasi yang efektif tuh yang kayak gimana sih? Nah, di sini ada tanda-tanda komunikasi yang efektif menurut Jalaluddin Rahmat. Yang pertama, adanya pengertian, yaitu penerimaan yang cermat dari isi stimulus seperti yang dimaksud oleh komunikator. Yang kedua, ada menimbulkan kesenangan, yaitu komunikasi yang menjadikan hubungan menjadi hangat, akrab, dan menyenangkan. Lalu ada hubungan sosial yang baik, yaitu komunikasi juga ditunjukkan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Ada juga mempengaruhi sikap, yaitu kita melakukan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain, atau yang disebut dengan komunikasi persuasif. Persuasif ini didefinisikan sebagai proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. Nah, yang terakhir ini ada tindakan, yaitu persuasi dalam komunikasi. Dilakukan untuk mempengaruhi sikap dan ditunjukkan untuk melahirkan tindakan yang dikehendaki. Efektivitas komunikasi biasanya diukur dari tindakan nyata yang telah dilakukan. Nah, di sini ada perkembangan COVID-19 di Indonesia. Biar kita tahu nih perkembangannya tuh seperti apa sih. Nah, perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sejalan dengan perkembangan pandemi COVID-19 di tingkat global atau tingkat dunia. WHO menyatakan bahwa kasus positif COVID-19 tingkat dunia menurun sebesar 17% pada minggu lalu dan dibarengi penurunan kematian sebesar 10%. Ini sejalan dengan perkembangan penanganan COVID di Indonesia pada beberapa minggu terakhir. Perkembangan di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir juga menunjukkan penurunan kasus positif dan juga penurunan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19. Dan hingga Selasa tanggal 23 bulan 3 2021, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 2.000 sekian orang. Adapun masyarakat yang divaksin
yaitu dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua. Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama yaitu sebanyak 5.000 sekian orang. Nah, sekarang baru kita belajar tentang peran psikologi komunikasinya ya. Nah, peran psikologi komunikasi dalam situasi pandemi corona atau COVID-19. Pada faktanya, komunikasi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang terjadi di mana saja. Komunikasi dapat terjadi setiap waktu oleh siapa saja. Komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat merupakan salah satu cara pemerintah memberikan informasi agar masyarakat mengetahui hal-hal yang terjadi di lingkup daerah yang dikelola oleh pemerintah. Nah, di sini ada contoh kasusnya ya. Nah, contoh suatu kasus di Indonesia dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam meyakinkan masyarakat mengenai vaksin COVID-19. Masih ada masyarakat yang enggan untuk divaksin karena ragu atau takut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa masih ada masyarakat yang belum menerima atau mengetahui informasi yang jelas mengenai vaksin tersebut. Juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan mengatakan pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat menyangkut program vaksin COVID-19, memberikan materi penyuluhan tentang pengertian vaksin, jenis vaksin, terus bagaimana sih memilih vaksin yang tepat, efek sampingnya dari vaksin itu apa, dan segala macamnya. Pemerintah juga mengatakan jangan ragu untuk menjalani vaksinasi tersebut, karena hingga saat ini mereka yang telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dalam keadaan aman dan sehat. Nah, kalau kita lihat dari kasus-kasus yang tadi, kan orang-orang yang udah divaksin tuh banyak banget kan. Berarti kan penyampaian pesan yang diberikan oleh pemerintah dapat diterima dengan cermat kan isi pesannya. Nah, itu tuh udah menandakan bahwa komunikasi yang terjalin sudah efektif, karena sudah diterima pesannya, isi pesannya dari pemerintah ke masyarakat. Nah, hal ini sesuai dengan teori tanda-tanda komunikasi efektif yang tadi. Ketika pemerintah sudah menanamkan pengertian, membentuk, serta mengubah sikap masyarakat mengenai vaksin COVID-19 ini akan membuat masyarakat semakin yakin untuk menjalani vaksinasi yang merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik pada penyakit COVID-19. Nah, di sini ada perilaku masyarakat saat pandemi corona dilihat dari teori konsepsi manusia. Kalau awal-awal waktu itu kan banyak banget dong yang pada nimbun masker, terus pokoknya panic buying gitu deh. Nah, di sini kita bahas ya. Menurut Freud, dalam teori psikoanalisis, perilaku manusia merupakan hasil interaksi 3 subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu ada id, ego, dan superego. Dalam kasus tersebut, id sangat berperan. Id merupakan tabiat hewani dari manusia, bersifat egoistis dan tidak bermoral. Id juga merupakan bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia atau pusat insting atau hawa nafsu. Masyarakat yang memborong atau menyetok sembako sampai tidak tersisa merupakan perbuatan yang egois karena masih banyak masyarakat yang juga membutuhkan sembako dan juga memerlukan masker. Nah, kalau awal-awal waktu itu kan kayak menimbun masker dan lain-lain sebagainya kan, itu sebenarnya nggak boleh karena masih banyak yang memerlukan masker dan bahan-bahan makanan lainnya kan. Nah, superego juga berperan dalam kasus ini. Ketika sebagian masyarakat memutuskan untuk menyetok bahan makanan yang berlebihan, di sini superego berperan sebagai polisi kepribadian dan hati nurani yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial yang berusaha untuk membuat kita berpikir jika kita membeli sembako dan masker secara berlebihan, itu merupakan perbuatan yang kurang baik dan seharusnya sebagai masyarakat yang peduli dengan sesama, kita juga harus peduli pada masyarakat lainnya. Apalagi masa pandemi ini merupakan masa yang sulit untuk semua orang, jadi sebaiknya kita harus saling membantu dan saling peduli satu sama lain. Nah, peran ego di sini tuh
membuat manusia menundukkan hasrat hewaninya dan hidup sebagai wujud yang rasional. Ego berada di tengah, antara memenuhi desakan id dan peraturan superego. Untuk mengatasi ketegangan, ia dapat menyerah pada tuntutan id, tetapi berarti dihukum superego dengan perasaan bersalah. Nah, hal yang paling penting daripada kita menimbun masker atau membeli bahan makanan yang berlebihan dan yang lain sebagainya, mendingan kita kan menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Dengan melakukan panic buying kayak tadi tuh, resiko tertular dari virus tersebut semakin besar. Jadinya banyak yang tertular gitu. Nah, selanjutnya, jika dilihat dari teori behaviorisme, melihat ada banyak orang yang melakukan panic buying di masa pandemi dan membeli masker dalam jumlah berlebihan, akhirnya dapat membuat orang lain di sekitar juga meniru atau mengikuti perbuatan tersebut. Padahal perbuatan tersebut tuh harusnya nggak dilakukan ya, karena egois banget. Hal itu sesuai dengan teori behaviorisme yang disebut juga teori belajar. Karena seluruh perilaku manusia merupakan hasil dari belajar. Belajar di sini artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh dari lingkungan. Nah, kalau kesimpulannya nih ya, dari uraian yang tadi saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa peran psikologi komunikasi dalam situasi pandemi corona ini sangat penting sekali. Dalam menyampaikan informasi, hendaknya memperhatikan tentang psikologi komunikasi, itu mencakup situasi kejiwaan masyarakat yang menerima pesannya. Karena mewabahnya COVID-19 ini menyebabkan kondisi sosial masyarakat tidak stabil, baik dari sisi psikologis, sosial, dan ekonomi. Maka dari itu, psikologi komunikasi sangat berperan sekali dalam perubahan perilaku manusia, terutama saat manusia berkomunikasi dengan manusia yang lainnya, baik yang sifatnya interpersonal, kelompok, maupun massa. Jika pemerintah memahami dan mengerti psikologi komunikasi, pemerintah akan mampu melihat dan menganalisis dengan baik bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakatnya, sehingga respon terhadap informasi yang disampaikan diterima dengan baik. Nah, peran pemerintah pada saat berkomunikasi sangat dibutuhkan sekali guna memperbaiki kondisi ini pada saat pandemi corona ini. Minimal memberi ketenangan psikologi bagi masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan mudah melalui komunikasi yang baik dan efektif antara pemerintah dan masyarakat. Nah, sekian presentasi dari saya. Udah ngerti kan sekarang peran apa sih, seberapa penting sih peran psikologi komunikasi terhadap pandemi ini? Aku harap kalian ngerti ya. Terima kasih.